Pancasila. Halo guys, jadi saya Sylvia Novelina Simanjuntak. Dalam video ini kami akan membahas mengenai diskriminasi yang dialami mahasiswa etnis Papua yang ada di Universitas Negeri Medan. Hai guys, oh my god, perkenalkan kami itu bagian dari kelompok 2. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Yustika Pratikawa Barusatang. Nah di samping saya Kenalkan, nama saya Kak Rizal. Nah guys, ada satu lagi loh dari kelompok 2. Nanti kita ke samping ya, bye. Kenalan dong. Oh iya, perkenalkan namaku Adelia Malika Putri. Berikut tanggapan mahasiswa dengan etnis Papua yang mengalami diskriminasi. Kenalkan, nama saya Marcelo Wanimbo. Baik, perkenalkan nama saya Francisco Alvaro Bale. Kenalkan, nama saya Hendrika Tuan Andoko, Provinsi Papua Pegunungan. Asal daerah saya dari Provinsi Papua Barat Daya, lebih tepatnya di Kota Sorong. Saya dari Papua Selatan. Saya jurusan pendidikan antropologi. Prodi dan juga jurusan saya yaitu pendidikan teknik otomotif. Fakultas Ilmu Sosial jurusan Geografi. Ini saya nggak pernah rasain diskriminasi kalau di kampus. Kalau misalnya di luar kampus, mungkin ini masuk dalam konsep diskriminasi atau enggak, nggak tahu. Cuma sering kami diperlakukan kayak misalnya kami lagi di kasar nih, kami sering dipanggil-panggil kayak kakak gitu. Sebenarnya itu bukan logat kami yang panggilan kayak gitu, itu bukan logat kami sebenarnya. Tapi mungkin karena melalui media sosial mereka sering menonton hal-hal yang seperti gitu, makanya kami kalau lewat atau ke pajak, ke tempat manapun sering dipanggil kayak gitu. Pengalaman saya selama 2 semester ini di jurusan saya di jurusan saya itu saya tidak pernah mendapati perlakuan diskriminasi dari teman maupun dosen atau juga kating-kating yang lain. Berarti tidak ada perlakuan selama ini? Ya. Belum ada perlakuan? Belum ada. Diskriminasi yang aku lakukan di kampus, contohnya di kelas. Kayak teman-temannya kayak dicuekin, tapi itu tidak dicuekin, cuma kita aja yang kayak rasa minder begitu. Jadi kita aja yang kayak rasa lain. Kebanyakan sih kita yang biasa salahkan teman, orang itu sih begini, tapi itu orangnya tidak kayak gitu. Cuma kami aja yang ini kayak gimana, rasa minder, tidak mau bergabung. Orang itu dong begini, saya begini, dia kayak tidak bersaing, cocok dengan orang kayak begitu. Faktornya sih mungkin lebih apa ya? Lebih suka berdiam diri ya di kelas gitu, kayak takut sama yang lain. Jadi yang lain pun pasti berpikirannya mungkin kita dari Papua ini mungkin tidak suka bergaul begitu. Jadi mungkin kita juga takut, mereka mungkin juga takut gitu. Jadi saling. Faktornya mungkin kurang bergabung begitu. Mungkin pengaruh itu yang kayak menjauh begitu. Kita menjauh dari orang kayak menjauh dari kita begitu. Faktor penyebabnya sih lebih ke yang tadi ya, mungkin melalui media sosial mereka menonton hal-hal yang kayak gimana ya, kayak misalnya kayak ada panggilan-panggilan dari orang lain yang mungkin mereka belum tahu itu sebenarnya bukan panggilan dari khas orang Papua sendiri, cuma mungkin karena dengar dari mulut ke mulut atau dari telinga ke telinga, jadinya kayak panggilannya itu kayak gimana ya, kayak sedikit menyakiti kita sih sebenarnya. Kayak saya tidak rasa mundur, nggak ada, karena saya cuma ikut keadaan karena saya tahu saya harus menyesuaikan di sini begitu. Setelah mendapat perlakuan kayak gitu, tentu saja sakit hati ya sebagai manusia. Soalnya kalau misalnya kita lagi di luar lingkungan kampus, kita kayak lebih ke kayak gimana ya, kayak lebih nggak apa ya dengan masyarakat, kayak lebih nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, terus nggak kayak
tapi namanya gak leluasa lah. Iya, nggak leluasa untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi menutup diri ya, takut ya, khawatir. Yang jelas perasaan saya seperti ya kayak sedih ya gitu. Masa kita sesama manusia terus saling membeda-bedakan, apalagi kan kita ini hidup saling berdampingan. Misalnya memang ada beberapa mahasiswa yang mengalami diskriminasi di lingkungan kampus. Mungkin kan namanya kita mahasiswa, kita mungkin lebih harus mencari tahu lebih dalam bagaimana itu Papua, kayak gimana tradisinya, supaya kita bisa saling menghargai kan. Harapan saya untuk kedepannya, terlebih lagi untuk adik-adik saya yang akan datang, itu jangan saling membeda-bedakan, meskipun dia dari suku ini, suku itu, saling merangkul satu sama lain. Jadi kayak ada tugas kelompok gitu, jangan misalnya dia dari suku ini, mereka dengan suku ini sendiri, terus dari Papua dengan Papua sendiri, seharusnya saling merangkul lah satu sama lain. Berharapnya itu kayak orang sini kan, orang sini kan orang Papua. Jadi berharap saya itu kayak harus saling menghargai lah begitu. Jangan kayak kamu kan kayak kebanyakan, kita kan kayak sendiri, contohnya di kelas. Jadi kayak jangan kamu aja lah bergabung begitu, kan kayak tidak enak kan. Jadi saling menghargai lah begitu. Karena kan kayak kebanyakan sih kami yang menyesuaikan di sini begitu. Dari hasil wawancara kami kepada mahasiswa etnis Papua di Universitas Negeri Medan, kelompok 2 mungkin dapat memberi pesan bahwasannya Indonesia berdiri pada Pancasila, di mana Pancasila mengajarkan persatuan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Nah, tapi mengapa sih masih ada sistem diskriminasi yang masih dirasakan oleh etnis Papua? Nah, mahasiswa Papua di Unimed ini adalah bagian dari salah satu Universitas Negeri Medan. Maka dari itu, kita bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai pendidikan, mereka mempunyai besar harapan mereka, sehingga dari situ mari kita sama-sama menghargai mereka. Tidak boleh membeda-bedakan, apalagi kita mau diskriminasikan karena hanya ada perbedaan sara, suku, ras, dan agama. Indonesia itu beragam-ragam budaya, beragam-ragam ras, dan beragam-ragam suku. Maka dari itu teman-teman, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Maka dari itu, walaupun berbeda tapi bukan perbedaan itu menjadikan kita untuk melakukan diskriminasi atau pembelian kepada yang pihak lemah. Oleh dari itu, teman-teman sekalian, ayo kita mari saling merangkul, menghormati, serta menghargai adanya perbedaan. Maka dari itu, Indonesia akan menjadi damai dan cinta akan